Shalom adik-adik sekolah minggu, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita melalui online. Nah, lihat tantenya kali ini berbeda ya, biasanya berlima, berenam, kali ini bertiga. Nah, tante-tante apa kabar hari ini? Luar biasa. Wah, luar biasa, berarti adik-adik sekolah minggu pun di rumah juga harus luar biasa dan semangat dalam memuji Tuhan. Nah, kira-kira tante-tante udah siap untuk hiburan? Wah, sudah siap. Nah, tante undang adik-adik sekolah minggunya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu hiburan kita. Yang pertama adalah Yesus kekasih jiwaku. Yang kedua, setia-setialah. Dan yang ketiga, kerja buat Tuhan. Keempat, ada dua jalan. Jadi kita akan angkat pujian kita dari Yesus kekasih jiwaku. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Kerja buat Tuhan, selalu manis. Lihat pikul salib, selalu manis. Saya kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan, selalu manis. Serahkan diri dengan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Ada dua jalan di dalam dunia. Ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah, sudah siap untuk beribadah? Adik-adik sekolah minggu dipersilakan duduk yang rapi, ambil sikap berdoa karena kita akan memulai ibadah kita. Kita sambut ibadah kita dengan hidup ini adalah kesempatan.
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Sebelum kita memulai ibadah virtual kita berdoa dulu. Satukan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu menyertai kami hingga kami tiba di tempat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah virtual kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami dari mulai ibadah kami sampai berakhirnya nanti, Tuhan yang selalu bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat yang pertama dengan ayat yang keempat. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata, bahwasanya Kau satu sertai kami untuk selamanya. Haleluya. 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 Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Halo adik-adik semua, kita akan membacakan ayat hafalan kita untuk pagi hari ini, minggu ini. Tapi sebelumnya masih ingatkah ayat hafalan minggu yang lalu? Kita dengarkan biar kawan sekolah minggu kalian yang membacakan. Kita dengarkan. Halo teman-teman, nama saya Excel Siombing dari WIG Efrata. Saya akan membacakan ayat hafalan kita yang minggu lalu yang tertulis dalam kitab Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Sekarang untuk ayat hafalan pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 53 ayat 7a. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dan hari Minggu depan akan ditanya lagi. Diingat ya. Terima kasih. Halo adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang selalu memberkati, melindungi kami, dan yang menyatakan kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami, terlebih kepada anak-anak kami sekolah minggu. Melalui pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau mati di kayu salib. Itu adalah untuk memberi keselamatan untuk kami. Ajari kami, ajari anak-anak sekolah minggu untuk memaknai keagungan daripada kasih Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja sehingga firman Tuhan dengan leluasa berkarya di setiap relung hati anak-anak kami. Dengan kuasa Yesus, nyatakan kasih-Mu. Terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabar? Saat ini
kita masuk ke Minggu Palmarum. Dan dalam minggu-minggu ini, tepatnya Jumat Agung, di hari Jumat yang akan datang, kita akan memperingati hari kematian Yesus. Di Minggu Palmarum ini, dengan topik Yesus diolok-olokkan. Ayo anak-anak sekolah minggu, mari kita simak penderitaan Yesus, yaitu yang tertulis di Matius 27 ayat 27 hingga ayat 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Yesus Kristus, topik minggu ini kekar, tegar, walaupun sangat sukar. Itu yang akan dinyatakan Tuhan Yesus dalam perikop ini. Dalam perikop ini, ketika Yesus memasuki gedung pengadilan, dan di sana seluruh pasukan berkumpul, pasukan dari serdadu-serdadu wali negeri, dan menunjukkan sebagaimana yang dikatakan tadi, sikap mereka yang mengolok-olok Yesus. Anak-anak sekolah minggu, mari perhatikan. Ketika Yesus di sana, pakaiannya ditanggalkan dan dikenakan jubah ungu. Kemudian mengayam sebuah mahkota duri, menaruhnya di kepalanya, dan memberi sebatang buluh, seakan-akan dia adalah raja yang sesungguhnya yang duduk di singgasana, tetapi itu adalah suatu penghinaan. Dan tak lama kemudian ada yang berkata di antara mereka, "Salam hai Raja orang Yahudi." Itu sikap yang mengolok, bukan memuji. Sebentar lagi mereka meludahinya dan memukulkan buluh yang dipegang oleh Yesus ke kepalanya. Dan tak lama kemudian dibuka lagi jubah ungunya, dikenakan lagi pakaiannya, lalu dibawa keluar. Penderitaan itu harus Yesus jalani untuk memasuki Golgota, memasuki tempat penghukumannya untuk disalibkan. Itu semua adalah memberi keselamatan untuk kita, memberi sukacita untuk kita karena kita memperoleh keselamatan dan dosa-dosa kita diampuni. Anak-anakku sekolah minggu, bukan hanya perjalanan dalam penderitaannya yang dinyatakan, Yesus bisa melalui penderitaan itu memasuki Golgota. Ada hal yang luar biasa di sana. Tidak akan mungkin dia melewati penderitaan tanpa ketegaran hati. Perhatikan anak-anak, bagaimana sesungguhnya ketegaran hati. Dengan ketegaran hati Yesus sehingga dia mampu melewati penderitaan itu.
Dia mampu menerima semua penderitaan itu, bahkan hukuman di kayu salib. Ini yang akan dikatakan kepada anak-anak sekolah minggu, pentingnya ketegaran hati. Anak-anak sekolah minggu tahu ada di negeri Cina seorang ayah yang usianya 37 tahun mengalami kelumpuhan karena jatuh dari sebuah gedung. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan karena mereka miskin, apa yang mereka miliki sudah habis, dan istrinya mulai gusar, mulai kecewa, gelisah, dan mengambil kesimpulan meninggalkan suaminya dan anaknya. Si istri membawa anaknya yang 3 tahun dan dia meninggalkan anaknya yang 7 tahun yang namanya Yangling. Inilah yang diharapkan menemani dan mengurus bapaknya yang namanya Tongning. Anak-anakku yang dikasihi Yesus, dengan usia yang 7 tahun dia harus merawat bapaknya. Dengan situasi yang masih kecil, dia harus membiasakan diri bangun jam 5, setiap jam 6 ayahnya sudah diberi makan dan dia harus mempersiapkan diri untuk sekolah. Waktu istirahat di sekolah dia harus berlari ke rumah untuk memberi makan orang tuanya. Itu terjadi, kejadiannya sejak 2013. Dan ketika si Yangling ini duduk di SMP, ayahnya memperoleh kesehatan. Anak-anak yang dikasihi Yesus, sangat sulit untuk merawat seorang ayah yang lumpuh dalam pribadi anak kecil. Tetapi Yangling bisa melakukan itu adalah karena ketegaran hati dan ada kasih yang luar biasa, sehingga dengan sukacita penuh dengan kasih merawat orang tuanya. Anak-anak sekolah minggu, siapapun bisa untuk menunjukkan kasih, yang terutama ada ketegaran hati. Yesus bisa melewati penderitaan karena ada ketegaran hati. Anak-anak sekolah minggu perlu ada ketegaran hati. Di mana enggak ditunjukkan? Ketegaran hati dibutuhkan dalam melakukan setiap aktivitas di rumah. Kalaupun ini masih daring, tanpa ketegaran hati tidak akan dapat memperoleh pelajaran dari online. Tanpa ketegaran hati, kamu tidak bisa menunjukkan kasihmu yang sesungguhnya kepada orang tuamu, menuruti orang tua, melakukan hal-hal yang baik. Nah, anak-anak sekolah minggu, lebih sederhana, mari kita simak sikap yang menunjukkan ketegaran hati. Di kolom ini ada huruf, temukan kata, minimal 5 kata yang menunjuk kepada ketegaran hati. Semoga anak-anak kami boleh menemukan dari kolom ini sehingga kelima kata minimal itu adalah milikmu. Dan inilah dasarmu untuk menunjukkan ketegaran hati. Ketegaran hati adalah teladan yang diberi Tuhan Yesus. Karakter Yesus itu kita harus miliki sehingga anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang memperoleh prestasi yang baik, yang sukses. Mampukan diri untuk selalu tabah, sabar, pantang menyerah, dan kuat, tetap ada ketekunan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, melalui kebenaran firman Tuhan, di mana perjalanan Yesus yang mengalami penderitaan yang ditentukan Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan dengan ketegaran hati harus melalui dan menerima segala cemoohan, segala hinaan, olok-olokan. Ada banyak hal yang tidak mungkin diterima dengan pribadi
yang mengandalkan kemanusiaan, tetapi ya Yesus Kristus itu harus menjadi karakter juga dalam pribadi kami sebagai pengikut Yesus. Hanya dengan ketegaran hati yang boleh Yesus Kristus teladankan dalam setiap relung hati kami, terlebih anak-anak kami sekolah minggu. Mampukan Tuhan anak-anak kami untuk menunjukkan sikap ketegaran hati dalam menerima segala tanggung jawab, aktivitas, maupun melanjutkan pendidikan sekalipun itu melalui daring. Tuhan Yesus, hanya dengan kuasa-Mu, anak-anak kami boleh menerima setiap pendidikan dan selalu dengan tekun untuk merindukan dan meraih prestasi yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan kuasa kasih-Mu yang agung, kami akan semakin memaknainya sehingga kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan, yang meneladani kesabaran, ketekunan, semangat, dan kekuatan. Inilah kami Bapa, inilah anak-anak-Mu. Berkati Tuhan, berikan selalu ketekunan untuk memuji Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala dosa kami, dan terimalah doa kami. Hanya dengan kuasa Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan semua persembahannya ya. Dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat 1. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom anak-anak sekolah minggu, salam sehat. Halo friends, my name is Cassie. Cassie mau beritahu pengumuman penting kalau Penerimaan peserta didik baru Yayasan Pelita Kasih Titaran SD telah dibuka. Desa Pelita Kasih juga sudah mendapat izin loh dari pemerintah mengalihkan PTM. Mari kita lihat bagaimana proses PTM dan masa COVID-19 ini. Let's